Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baik, teman-teman kelas 2 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ulang terkait dengan materi gradien dan persamaan garis lurus. Karena pada bab ini materi kita sudah selesai, sehingga kita akan mereview. Sebelum lebih jauh kita mereview tentang materi kita, ada hal yang perlu diperhatikan ya. Berikut yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Untuk yang pertama, silahkan untuk menyimak video berikut secara cermat dan sampai selesai ya. Jangan sampai di skip karena ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah itu, karena ini merupakan review, maka materi dari pertama terkait dengan gradien dan persamaan garis lurus sampai dengan pertemuan yang terakhir kemarin itu saya rangkum di dalam bab ini ya, saya rangkum dalam video ini. Kemudian yang kedua, pada pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi bab 4 ya. Maksudnya evaluasi bab 4 ini kurang lebih sama halnya seperti ulangan harian. Nah, nanti kalau misalkan nilainya bagus, nanti akan saya gunakan sebagai nilai ulangan harian. Tapi nanti kalau nilainya masih kurang memuaskan, nanti akan saya jadikan nilai kuis gitu saja. Baik, untuk yang ketiga, rangkuman ya. Nanti untuk PowerPoint ini nanti akan saya sampaikan lewat portal masing-masing melalui portal materi itu ya. Baik, untuk selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu semua yang sudah kita pelajari terkait dengan gradien dan persamaan garis lurus. Jadi mohon bersabar karena ini nanti videonya lebih panjang dibandingkan video-video sebelumnya. Baik, untuk materi yang pertama, teman-teman, nanti kita akan mempelajari tentang menentukan persamaan garis lurus. Nah, nanti untuk terkait dengan persamaan garis lurus di sini itu nanti yang pertama, persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik ya. Nanti di dalam materi ini akan saya sampaikan rumus-rumus penting yang perlu teman-teman pahami. Baik, setelah menentukan persamaan garis lurus, yang kedua menentukan gradien. Nah, nanti di dalam gradien ini nanti juga ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gradien pada persamaan garis lurus, dan di sini ada keterangan eksplisit dan implisit. Jadi nanti ada 2 bentuk persamaan garis yang di dalam gradien ya. Jadi nanti untuk bentuk eksplisit dan implisit nanti bedanya di mana nanti saya sampaikan juga. Kemudian menentukan gradien melalui 2 titik ya. Ini mungkin materi yang paling mudah ya. Materi yang paling mudah itu bagian gradien. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang gradien garis sejajar dan gradien tegak lurus. Nah, ini kemarin materi terakhir sebelum pertemuan kali ini ya. Baik, itu nanti adalah materi yang akan saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan mohon untuk menyimak video ini dengan cermat ya, dan insya Allah ini akan saya sampaikan dengan pelan-pelan supaya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik, saya masuk ke materi yang pertama. Nah, ini merupakan hal yang penting di dalam mempelajari persamaan garis lurus dan gradien. Pada pertemuan sebelumnya slide ini sudah saya sampaikan, dan hari ini saya sampaikan ulang karena begitu pentingnya bentuk persamaan garis lurus ini. Nah, persamaan garis lurus di sini ada 2, yaitu berbentuk persamaan implisit dan persamaan eksplisit. Nah, implisit itu yang bentuknya seperti ini. AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan untuk persamaan eksplisit itu nanti bentuknya yang Y sama dengan MX plus C ya. Perlu diperhatikan di sini bentuknya jelas berbeda, karena di sini untuk yang persamaan implisit antara variabel X dan variabel Y itu memiliki
koefisien, ada angkanya, ada angka A, ada angka B. Sedangkan untuk persamaan eksplisit di sini untuk y-nya itu sudah tidak ada nilai, sehingga bentuknya sudah y sama dengan mx plus c. Nah, perlu diingat m kemarin apa? Ya, untuk m kemarin itu merupakan bentuk kemiringan atau kemiringan suatu garisnya, gitu ya. Jadi untuk kedua bentuk ini mohon untuk selalu dicermati dan harus benar-benar dipahami. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang pertama, menyajikan garis. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan pertama pada bab keempat ini ya. Menyajikan garis. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu teman-teman pahami. Untuk langkah yang pertama, teman-teman diminta untuk menentukan titik potongnya terlebih dahulu pada sumbu X. Nah, maksudnya menentukan titik potong pada sumbu X berarti nanti titik itu ya, titik potong ini nanti memotong atau letaknya berada di garis X ya. Namanya memotong itu jelas nanti titiknya berada di garis X. Nah, sehingga ketika memotong di sumbu X itu nanti nilai y-nya sama dengan 0. Kemudian di langkah yang kedua, menentukan titik potong di sumbu y. Nah, berarti nanti untuk yang titik yang kedua itu letaknya berada di garis y, sehingga nanti nilai x-nya itu sama dengan 0. Untuk mengingat ini ya, untuk mengingat ini tinggal dibalik saja. Ketika titik potong sumbu x ya, titik potongnya berada di sumbu x, maka nilai y-nya 0. Ketika titik potong di sumbu y, maka x-nya 0 ya. Jadi di sini saling terbalik ya. Untuk mengingat-ingatnya itu untuk menentukan dua langkah ini itu nanti teman-teman tinggal membalik saja. Gitu ya. Baik, kemudian masuk ke langkah yang ketiga. Setelah menentukan titik potong sumbu x dan menentukan titik potong di sumbu y, untuk langkah yang ketiga adalah meletakkan titik sesuai koordinat ya. Nanti setelah menentukan y sama dengan 0, nanti nilai x-nya ketemu. Begitu pula dengan yang di langkah yang kedua, ketika x-nya sama dengan 0 maka y-nya ketemu, dan kedua titik itu silakan diletakkan pada koordinatnya ya, diletakkan pada koordinatnya. Kemudian yang langkah terakhir adalah menghubungkan kedua titik yang telah ditentukan tersebut dengan sebuah garis ya. Baik, ini adalah langkah-langkah yang perlu teman-teman pahami ya di sini ya. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya gunakan contoh. Diketahui sebuah persamaan garis lurus sebagai berikut. X plus 3y sama dengan 6. Nah, perintahnya adalah gambarkan persamaan garis lurus tersebut ke dalam suatu grafik ya. Jadi teman-teman di sini untuk diminta untuk menentukan grafiknya. Baik, langsung saja. Persamaannya adalah x plus 3y sama dengan 6. Selanjutnya ya, langsung saja kita selesaikan. X plus 3y sama dengan 6. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong pada sumbu x. Ingat, ketika titik potong di sumbu x ya, menentukan titik potong di sumbu x, maka nilai y-nya bagaimana? Maka nilai y-nya itu sama dengan 0, sehingga kita operasikan atau y-nya kita masukkan ke dalam persamaan seperti ini, dan kita temukan nilai x-nya sama dengan 6 gitu ya. Baik, sehingga nanti koordinatnya adalah 6,0. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong di sumbu y. Ketika titik potong berada di sumbu y, maka yang nilainya 0 siapa? Yang nilainya 0 adalah yang x. Nah, ketika x-nya sama dengan 0, maka di sini kita temukan bahwa nilai y-nya itu adalah 2. Sehingga nanti untuk koordinatnya adalah 0,2 ya. Kemudian titik-titik yang sudah kita tentukan ini itu kita masukkan ke dalam garis ya, ke dalam koordinat. Yang pertama untuk 6,0 letaknya berada di sumbu x ya, dan untuk 0,2 letaknya berada di sumbu y seperti ini. Dan kemudian untuk garisnya saya hubungkan. Nah, inilah garis persamaan dari
X plus 3Y sama dengan 6, gitu ya. Insya Allah cukup mudah ya untuk menyajikan suatu garis. Nanti kalau masih kurang paham, silahkan dibaca lagi materinya, dan nanti kalau masih kurang paham juga silahkan ditanyakan kepada saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab gradien. Nah, gradien adalah suatu kemiringan ya, kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen X dan komponen Y. Nah, perlu diingat untuk konsep dari gradien di sini itu adalah perubahan vertikal atau perubahan Y dibagi dengan perubahan horizontal atau X ya. Jadi nanti di sini kita gunakan perbandingan, sehingga nanti yang akan kita pelajari dalam gradien itu yang pertama gradien yang melalui titik 0,0 dan gradien yang melalui 2 titik. Nah, untuk gradien yang melalui titik 0,0 kita perhatikan di sini ada suatu ilustrasi ya. Kalau kita perhatikan di sini menyentuh suatu titik, yaitu titik K, yaitu 2,4. Anggaplah 2 ini adalah X dan 4 ini adalah Y. Maka konsep dari gradien itu sendiri adalah perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Nah, Y-nya berapa di sini? Y-nya adalah 4 dan X-nya berapa? X-nya 2 ya. Sehingga nanti bentuk rumusnya seperti ini. Jadi nanti kalau untuk menentukan gradien melalui titik 0,0, maka nanti untuk formulanya atau rumusnya itu adalah M sama dengan Y dibagi dengan X. Jadi nilai Y dibagi dengan nilai X, seperti itu. Cukup mudah ya. Baik, selanjutnya untuk gradien melalui 2 titik. Ingat konsepnya, gradien itu merupakan perbandingan perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 2 titik ya, ada 2 titik sehingga di sini ada jaraknya. Nah, kalau kita perhatikan di sini jaraknya itu adalah titik awal atau titik akhir dikurangi dengan titik awal, sehingga nanti bentuk perubahannya atau bentuk gradiennya seperti ini. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 ya. Ini juga cukup mudah ya, jadi nanti segera kita lewati saja. Baik, ini untuk terkait dengan konsep awal dari gradien ya. Kemudian saya masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis lurus. Untuk persamaan garis lurus nanti akan ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama melalui titik 0,0 dan melalui 2 titik. Nah, bagaimana untuk formulanya? Nah, ini untuk formulanya. Untuk formula yang melalui titik 0,0 ya, nanti teman-teman menggunakan rumus Y sama Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1 ya. Jadi nanti untuk yang formula ini nanti sudah diketahui gradiennya dan sudah diketahui titiknya. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam formula. Kemudian untuk persamaan garis lurus yang melalui 2 titik nanti rumusnya seperti ini ya. Sama seperti ketika teman-teman mengerjakan tugas yang pertama itu teman-teman sudah menggunakan formula ini ya. Untuk formulanya yaitu Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1 ya. Ini sudah saya sampaikan ketika kita mereview tugas pertama ya. Baik, ini untuk persamaan garis lurus. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu nah, kalau kita tadi sudah mempelajari gradien dan kita sudah mempelajari persamaan garis lurus, maka di sini yang akan kita pelajari sekarang adalah gradien persamaan garis lurus. Nah, yang perlu diingat-ingat adalah 2 bentuk umum dalam persamaan garis lurus, yaitu yang pertama adalah bentuk implisit dan yang kedua adalah bentuk eksplisit. Bentuk implisitnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 dan bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk menentukan gradien di dalam bentuk implisit, maka teman-teman nanti menggunakan formula ini. M sama dengan min B per A. B di sini itu merupakan nilai yang diperoleh dari Y dan A di sini itu adalah nilai yang diperoleh dari X. Ingat tadi
Gradien itu merupakan perbandingan antara perubahan Y dan perubahan X, ya. Itu konsep yang perlu diingat oleh teman-teman. Dan kemudian untuk yang bentuk eksplisitnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, nanti teman-teman untuk menentukan gradiennya di sini sudah jelas. Nilai yang di depan X itu adalah gradiennya, ya, dengan catatan Y sama dengan bla bla bla, ya. Jadi untuk Y-nya di sini memang harus sendiri, sudah tidak boleh ada angka lain ataupun tidak ada nilai min-nya. Ya, pokoknya hanya sebatas Y sama dengan MX plus C. Nah, nanti nilai yang berada di depan X itu merupakan gradiennya. Gitu ya. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari gradien persamaan garis lurus, kita akan masuk ke materi terakhir kita, yaitu tentang gradien sejajar dan tegak lurus. Nah, saya mulai dari gradien yang sejajar. Ingat, dua garis saling sejajar itu jika memiliki kemiringan atau memiliki gradien yang sama. Sehingga teman-teman perlu dipahami, kalau namanya memiliki kemiringan yang sama, otomatis nanti gradiennya juga sama. Sehingga teman-teman perlu diingat ini, M1 sama dengan M2. Artinya apa? M1 itu merupakan gradien garis pertama dan M2 itu merupakan gradien garis yang kedua, yaitu nanti gradien yang ditanyakan. Nah, nanti untuk contohnya seperti ini, ya. Misalkan di sini ada contoh soal, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis X min 3Y sama dengan 6 dan melalui titik 2,1, ya. Nah, sejajar berarti nanti teman-teman perlu menentukan gradiennya terlebih dahulu, ya. Karena di sini tidak diketahui gradiennya, maka teman-teman mencari gradien dari garisnya ini, ya, dari persamaan garis X min 3Y sama dengan 6. Ingat, ini merupakan bentuk apa? Bentuk implisit, ya. Sehingga nanti untuk gradiennya, ya, untuk gradiennya itu sama dengan M sama dengan min B per A. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 3, A-nya berapa? A-nya adalah 1, ya. Jadi nanti untuk gradiennya adalah 3. Dan karena gradien ini sejajar, maka gradiennya sama. Sehingga untuk gradien sama dengan 3 saya masukkan ke dalam rumus yang melalui suatu titik tadi. Bentuknya seperti ini, ya. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Nah, nanti bentuknya seperti ini dan kita hasilkan. Nah, pertanyaannya adalah kok di sini hasilnya 2? Ini sebenarnya hasilnya sama saja, hanya saja bentuknya saya jadikan 1 atau tidak. Nah, untuk yang pertama ini itu merupakan bentuk implisit. Mohon maaf, untuk yang pertama ini merupakan bentuk eksplisit dan yang terakhir di sini itu merupakan bentuk implisit, ya. Baik. Selanjutnya saya masuk ke gradien yang tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Sehingga hal yang perlu diingat-ingat oleh teman-teman adalah ketika gradien pertama dikalikan dengan gradien yang kedua itu nilainya sama dengan negatif 1, ya. Sehingga yang perlu diingat adalah ini, M1 sama dengan min 1 per M2 atau M2 sama dengan negatif dari 1 per M1. Contoh soal, ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang saling tegak lurus terhadap garis 2x min y sama dengan min 2 dan melalui titik min 1,3, ya. Nah, karena di sini gradiennya belum diketahui, maka teman-teman menentukan gradien pada garis ini. Ya, setelah itu teman-teman menentukan gradien garis untuk yang tegak lurus. Sehingga 2x min y sama dengan negatif 2, nilai gradiennya adalah setengah. Kemudian untuk nilai M2-nya atau garis yang tegak lurus itu adalah nilainya adalah min 2. Min 2 saya masukkan ke dalam persamaan. Dan min 1,3 juga saya masukkan ke dalam persamaan. Kita operasikan dan hasilnya seperti ini. Y sama dengan min 2x plus 1 atau 2x plus y min 1 sama dengan 0, ya. Ini sama saja. Baik, mungkin itu ya teman-teman yang terkait dengan gradien tegak lurus dan gradien sejajar.
Insya Allah untuk pembahasan kita atau pembahasan kali ini sudah terlampaui semua. Jadi nanti kalau teman-teman masih ada kebingungan, boleh ditanyakan kepada saya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Perlu saya ingatkan kembali, untuk pertemuan selanjutnya teman-teman saya minta untuk belajar lagi, karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi bab 4 ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.